Shalom. Shalom. Hai, kita ketemu lagi hari ini. Hari Senin, hari pertama di minggu ini, kita bersemangat sekali ketemu dengan kita berdua, Nathanael dan Elizabeth di Sambal. Sama-sama belajar Alkitab. Dan hari ini kita akan belajar dari Yohanes 2, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Ini perikop tentang perkawinan di Kana. Mari kita baca. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Oke, kita stop dulu sampai di situ. Kita akan baca bahwa ini memang Yohanes orang yang detail ya, sekali lagi, di mana dikatakan pada hari yang ketiga. Jadi setelah mereka sampai di Galilea, di hari ketiganya, itu ada perkawinan di Kana, di kota Kana yang di Galilea. Ada beberapa kota Kana di Israel sana, yang salah satunya adalah di Galilea. Nah, ini kota Kana yang di Galilea. Ya, dan dikatakan di situ, ibu Yesus ada di situ. Dan Yesus serta murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kita lanjutkan. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ya, kita lihat lagi ya. Di sini dikatakan mereka kekurangan anggur dan ibu Yesus ini Tahu, kok concern banget gitu ya. memperhatikan. Kok tahu dan memperhatikan. Tahu. Kalau dia hanya seorang tamu Tamu undangan, biasa. dia nggak akan ngerti. Ada kejadian seperti ini nggak akan ngerti. Betul. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa memang ibu Yesus itu pasti ada apa-apanya. Entah panitia, entah dia mungkin masih saudara atau apa, kita nggak tahu, tapi pasti ada sesuatu. Sehingga ibu Yesus sangat peduli terhadap pernikahan ini. Ya, sehingga apa yang terjadi di situ? Ibu Yesus itu berbagi kepada Yesus. Dikatakan di sini ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Mungkin ibu Yesus mengatakan hal tersebut kepada Yesus dengan tujuan supaya Yesus bertindak, Menolong, melakukan sesuatu. Tapi artinya apa? Karena apakah Yesus waktu itu sudah melakukan mujizat? Apakah Yesus waktu itu selama masa hidupnya sudah pernah melakukan mujizat sehingga ibunya berkata demikian? Karena dikatakan di sini, ibu Yesus juga berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ataukah perkataan ini hanya adalah benar-benar perkataan dari seorang panitia berkata kepada pelayan-pelayan di situ supaya mengikuti apa yang nanti disuruhkan oleh Yesus? Apapun itu, dalam artian, misalkan Yesus berkata, ayo kamu belanja, atau kamu beli anggur di mana, atau di mana melakukan sesuatu, ikutilah itu. Yesus sendiri juga berkata bahwa mau apakah engkau daripadaku, ibu? Di sini dikatakan saatku belum tiba. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Sepertinya ada sesuatu yang tersirat di dalamnya. Tuhan Yesus berkata kepada ibunya bahwa mau apa? Ibu minta apa? Ibu minta apa dariku? Dariku. Saatku belum tiba. Saat apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Saat apa ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Kita akan lanjutkan. Kita akan cari tahu apa sebetulnya yang terjadi di sini. Ibu Yesus berkata kepada Yesus untuk membantunya. Karena ada kekurangan anggur di perjamuan nikah ini. Dan Tuhan Yesus merespon bahwa saatku belum tiba. Dan Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu bahwa apapun yang dikatakan oleh dia, oleh Yesus, kamu ikutilah, lakukanlah.
Nah, kita lanjutkan. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta," lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke. Nah, tadi dari apa yang sempat kita bahas di depan, bahwa apa sebetulnya yang dimaui oleh Ibu Yesus? Ya, kalau kita lihat di sini bahwa ini adalah tanda yang pertama, mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka sebetulnya Ibu Yesus mengatakan perkara biasa, yaitu minta tolong pada Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu supaya anggur di tempat pesta itu tersedia kembali. Itu adalah poin yang disampaikan oleh si Ibu Yesus. Mengenai apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus, oleh Yesus sendiri, si Ibu nggak ngerti sebetulnya apa yang akan dikerjakan oleh Yesus. Hanya ia memberikan pesan kepada para pelayan, apa yang dikatakan oleh Yesus, lakukanlah. Berarti ada sesuatu yang diinginkan, yang disampaikan oleh Ibu Yesus, supaya pelayan-pelayan nanti percayalah kepada Yesus sebagai ganti dirinya, ganti si Ibu Yesus ini. Jadi Ibu Yesus mungkin di sini ada suatu jabatan di mana dia ikut memantau keadaan di situ. Kalau nanti dia berkata sesuatu kepadamu, lakukanlah. Dan sebagai seorang ibu yang meminta bantuan dari anaknya, itu artinya ibu ini mempercayai anaknya bahwa anaknya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya. Dan kita lihat selanjutnya bagaimana di situ ada 6 tempayan untuk menyediakan air, di mana nantinya air-air itu digunakan untuk membersihkan diri orang-orang yang akan masuk ke dalam pernikahan. Jadi kalau kita lihat di sini tempayannya sudah selesai digunakan, tempayan itu sudah kosong, dan Tuhan Yesus menyuruh supaya tempayan-tempayan itu diisi penuh dengan air. Air ini yang harus kita lihat dulu. Air. Jadi tempayan diisi penuh dengan air. Kemudian Yesus mengatakan, "Cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Pelayan-pelayan itu tahu bahwa itu air. Dan di sini dikatakan, mereka membawanya, dan dikatakan pemimpin pesta itu mengecap air. Jadi itu sampai dengan posisi akan ke mulut, sampai ke mulut bahkan, itu adalah air. Itu adalah air. Dan ketika pemimpin pesta itu mengecap air, itu sudah menjadi anggur. Jadi selama proses air di tempayan, dicedok dan dibawa kepada pemimpin itu masih berupa air. Air berubah pada saat air itu sampai ke mulut si pemimpin pesta, menjadi anggur yang baik. Bukan hanya sekedar anggur, tapi anggur yang terbaik. Ya. Tanda ini, tanda mujizat ini adalah yang pertama dilakukan oleh Yesus, dan ini adalah sebagai pernyataan dari kemuliaan Yesus sebagai utusan Allah, Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Dan oleh kejadian ini, maka murid-muridnya
percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Yesus saat waktunya tiba, ia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Perkara yang ajaib tidak selalu terjadi secara instan. Tuhan Yesus tidak membuat air langsung menjadi anggur saat tempayan itu diisi penuh dengan air. Akan tetapi, tepat pada waktunya, saat air itu sampai ke lidah pemimpin pesta, air berubah menjadi anggur. Ada satu hal yang perlu kita pelajari. Kepercayaan dari seorang pelayan yang mau taat untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Meskipun ia melihat sesuatu yang nggak mungkin, sesuatu yang rasanya tidak masuk akal, tapi ia tetap mau melakukan apapun resiko yang harus ia terima. Bayangkan, apa yang akan terjadi seandainya tidak ada mujizat waktu itu. Bagaimana kalau air itu sampai ke pemimpin pesta tetap sebagai air? Apa yang akan terjadi terhadap pelayan-pelayan itu? Tapi sekali lagi, mujizat Tuhan tepat pada waktunya. Kita cukup percaya, kita cukup melakukan bagian kita, maka mujizat yang kita nantikan akan kita terima menjadi suatu hal yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang mengerti apa yang kami perlukan. Terima kasih untuk mujizat yang Kau kerjakan kepada setiap kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada seluruh saudara-saudara kami yang melihat video ini, dimanapun mereka berada, biarlah mujizat-Mu, air menjadi anggur, diterima bagi setiap saudara-saudara kami ini, tepat pada waktunya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Kita akan belajar lagi besok. Apa yang akan dinyatakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.